Oke, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali di kelas perilaku organisasional. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang leadership atau kepemimpinan. Leadership atau kepemimpinan itu materinya akan kita bagi dua, ya. Untuk pertemuan kali ini, leadership akan membahas tentang dasar-dasar teori kepemimpinan atau fundamentals. Jadi kita akan membahas tentang teori-teori yang awal pertama kali muncul tentang teori kepemimpinan. Lalu pada pertemuan minggu depan atau berikutnya kita akan tetap membahas leadership, tetapi kita membahas tentang emerging concepts atau teori-teori yang muncul baru-baru ini, belakangan ini, setelah teori-teori awal yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk materi leadership, saudara silahkan download di website kita, sudah ada di sana semua. Lalu saudara perhatikan sambil memperhatikan video ini, saudara sambil bisa mencatat dan saudara bisa sambil melihat materi yang ada. Oke, kita masuk ke materi langsung, saudara. Untuk ini materi yang di slide saya sudah saya sesuaikan bahasanya untuk mempermudah saudara. Kepemimpinan, konsep-konsep dasar. Setelah tadi sudah saya sempat jelaskan bahwa konsep dasar ini maksudnya adalah teori-teori awal saat kepemimpinan ini muncul, ya. Yang pertama adalah kita membahas apakah kepemimpinan itu. Kepemimpinan bisa disederhanakan menjadi seseorang, ya, pemimpin, atau kata orangnya adalah pemimpin. Kepemimpinan itu adalah kata sifatnya, ya. Kata kerjanya adalah memimpin. Kata bendanya adalah pemimpin, ya. Pemimpin adalah seseorang yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang mungkin mereka tidak lakukan, ya. Jadi kita sudah mempelajari awalnya teori motivasi, ya. Kita juga bisa melihat bahwa hampir setiap saat pemimpin itu pekerjaannya juga termasuk memotivasi karyawan atau bawahannya. Nah, pemimpin selain dia bisa mendorong maupun menarik seseorang, di sini ada push maupun pull. Kalau push dia berada di belakang, kalau pull dia berada di depan, ya. Kalau pull berarti dia sebagai teladan, kalau push berarti dia sebagai orang yang memotivasi. Jadi pemimpin ini adalah agen perubahan. Jadi sebagai agen dia berada di garis terdepan untuk sebagai teladan. Lalu mendorong tercapainya tujuan dan memiliki pengaruh yang kuat kepada orang lain. Jadi salah satu syarat dasarnya seorang pemimpin adalah mempengaruhi orang lain dan pengaruhnya memiliki pengaruh yang kuat. Berikutnya adalah bagaimana pemimpin dikatakan sebagai pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif gampangnya adalah pemimpin yang mampu mencapai tujuan-tujuan yang diberikan organisasi kepada pemimpin tersebut. Nah, pemimpin didengar arahannya oleh bawahan karena apa? Karena bawahan atau karyawan memiliki harapan, ya. Apa harapannya? Harapan para bawahan atau karyawan adalah jika pemimpin meminta mereka sesuatu, dan mereka akan merespon. Nah, jika respon bawahan positif, maka para bawahan juga harapannya mendapatkan imbal balik yang positif, ya. Jadi bisa dikatakan gampangnya adalah pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mencapai tujuan yang diamanahkan ke pemimpin tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada sesi saat ini. Kita akan membahas ada 4 kotak, ya, tetapi yang ini sudah, ya. Jadi kita membahas 3 kotak ini tentang awal teori kepemimpinan. Kita akan mempelajari tentang teori sifat-sifat pemimpin atau leaders trait. Lalu kita akan mempelajari teori perilaku pemimpin atau leaders behavior. Lalu, ya, leaders behavior ini nantinya akan berinteraksi ke situasi di mana pemimpin tersebut mempraktekkan gaya kepemimpinannya, atau perilaku pemimpin akan
berinteraksi dengan variabel situasional. Kita akan melihat seperti apa. Dari traits, sifat-sifat pemimpin, ya, sifat itu akan berpengaruh ke perilaku. Nah, perilaku nanti akan berinteraksi dengan situasi, lalu kita lihat bagaimana keefektifan pemimpin tersebut. Oke, kita masuk ke kotak yang pertama, ya, ke kotak yang pertama. Trait Theory of Leadership atau teori sifat-sifat kepemimpinan. Jadi, para akademisi maupun praktisi kepemimpinan, mereka mencari ciri-ciri sifat pemimpin yang efektif. Ciri-ciri ini dibagi menjadi 3 secara umum, yaitu ciri-ciri atribut fisiknya, ciri-ciri atribut mentalnya, lalu kepribadian mereka. Kita lihat untuk atribut sifat-sifat pemimpin yang efektif itu seperti apa. Contoh, kebetulan yang di kotak ini tidak ada fisik ya. Di kotak ini adanya kepribadian, motivasi, dan kemampuan. Contoh yang fisik tuh misal dia harus berbadan tegap, berbadan sehat, lalu good looking, enak dipandang, memiliki selera sense of fashion yang baik, dan segala macam. Itu contoh atribut fisik untuk kepemimpinan yang efektif. Lalu berikutnya adalah kita lihat sifat-sifat pemimpin yang efektif. Dari sisi kepribadian, ya, pemimpin efektif itu ciri-cirinya memiliki kewaspadaan atau aware. Lalu memiliki semangat, ya, bersemangat, memiliki toleransi stres yang tinggi, tidak mudah stres, memiliki kepercayaan diri, ya, dewasa, lalu memiliki integritas atau kejujuran. Ya, lalu berikutnya dari sisi motivasi, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki orientasi power atau kekuasaan yang bisa didistribusikan. Artinya dia punya pengaruh, dia bisa memberikan pengaruh atau orang lain mampu atau mau mengikuti keinginan pemimpin ini. Lalu memiliki ambisi dalam berprestasi, ya. Berikutnya adalah rendahnya kebutuhan berafiliasi. Ini tidak tentu sih sekarang, karena banyak pemimpin yang memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi saat ini. Ini tidak terlalu relevan. Lalu yang terakhir untuk motivasi adalah bisa melakukan persuasi. Persuasi itu adalah membujuk, ya, mempengaruhi orang lain dengan kata-kata maupun tindakan. Lalu yang ketiga adalah kemampuan. Bagaimana kemampuan pemimpin efektif? Memiliki kemampuan interpersonal, ya, IQ, EQ, SQ, lalu memiliki kecerdasan kognitif, ya, cerdas secara pemikiran, lalu memiliki kecerdasan secara teknis, skills tadi ya, lalu memiliki kecerdasan atau kemampuan melakukan monitoring. Ini adalah effective leader traits, ya, atau sifat-sifat pemimpin yang efektif. Sekarang kita akan masuk ke kotak yang kedua, yaitu behaviors of effective leaders atau bagaimana perilaku pemimpin yang efektif. Perilaku pemimpin yang efektif kita bisa lihat seperti ini. Perilaku pemimpin yang efektif dilihat dari apa? Dilihat dari usaha pemimpin dalam penyelesaian tugas. Ya, kita bisa lihat ini sebagai job center. Yang kedua, usaha pemimpin untuk mempertahankan semangat orang-orang bawahannya. Namanya employee center. Jadi perilaku itu pemimpin, ya, perilaku pemimpin itu bisa dibagi menjadi 2 kategori secara umum, yaitu yang pertama, ya, yaitu job center. Job center ini yang pertama. Bagaimana pemimpin itu memastikan pekerjaan-pekerjaan atau tugas itu selesai. Nah, perilaku yang kedua adalah employee center. Employee center itu apa? Usaha-usaha untuk tetap memotivasi, menyemangati karyawan atau bawahannya. Yang perlu saudara atau kita catat baik-baik adalah tidak selalu dalam satu diri pemimpin memiliki 2 hal ini, ya, memiliki 2 hal ini, job center dan employee center itu seimbang. Biasanya seorang pemimpin akan cenderung bisa job centernya lebih kuat atau employee centernya lebih kuat, ya. Jadi itu yang perlu kita ingat. Oke, lanjut saudara. Ini adalah ukuran keefektifan tadi, ya. Ini umum sih, tidak hanya untuk behaviors of effective leader. Jadi pemimpin yang efektif itu bisa diukur dari berbagai macam hal, ya. Contohnya dari produktivitas, lalu dari kepuasan kerja karyawan,
dari tingkat absensi yang rendah atau jarang ada karyawan yang mangkir atau tidak masuk, lalu menekan beban dan biaya, atau bisa berhasil menekan beban dan biaya, lalu kecilnya kesalahan produksi, misalnya kecilnya kesalahan pekerjaan, dan karyawan yang termotivasi. Ya, saya ingin menekankan bahwa perilaku pemimpin efektif untuk behavior teori itu ada dua ini ya, job center dan employee center. Nanti ada lagi teori yang lain yang nanti akan mirip. Ya, kita lihat sekarang. Nah, the job center leader, atau yang di sini tadi ya, job center itu tipe atau ciri-cirinya seperti apa? Pemimpin yang memiliki titik berat ke perilaku job center leader, mereka akan fokus ke penyelesaian tugas. Tidak terlalu memikirkan bagaimana kondisi karyawan, atau tidak terlalu memikirkan sifat-sifat kemanusiaan di karyawannya. Kasarnya seperti itu gitu ya. Lalu yang kedua adalah pengawasan yang ketat atau close supervision. Yang ketiga adalah benar-benar menggunakan reward and punishment, ya, menggunakan hadiah, hukuman, dan paksaan untuk membuat karyawan bergerak. Jadi tidak menitik beratkan ke inspirasi, motivasi, tetapi benar-benar menitik beratkan ke reward and punishment. Sekarang kita lihat pemimpin yang fokus ke karyawan. Kalau tadi adalah pemimpin yang fokus ke pekerjaan, ya job center leader. Sekarang perilaku pemimpin yang fokusnya ke employee center leader. Ya, perilaku ini ya, pemimpin yang fokus ke karyawan, ciri-cirinya adalah memperhatikan keadaan karyawan dalam melaksanakan tugas, ya, pendelegasian kekuasaan, empowerment, pemberdayaan gitu ya, fokus terhadap perkembangan karyawan, menginspirasi, ngajak ngobrol, ya, seperti itulah hubungan-hubungan eh, hubungan-hubungan informal dibangun. Itu adalah ciri-ciri the employee center leader. Jadi ada dua perilakunya tadi, yaitu yang job center dan employee center. Ya, jadi kita sudah membahas tadi ada kelompok yang trait leadership atau sifat-sifat. Sekarang kita ke perilakunya ada dua. Nah, ada istilah lain untuk job center dan employee center. Ya, tetapi sebenarnya sama saja, hanya beda akademisi yang mengeluarkan. Sinonimnya job center itu apa? Sinonimnya adalah initiating structure. Ya, initiating structure. Kalau saudara lihat ciri-cirinya sama saja. Mengatur dan menentukan hubungan antar kelompok. Jadi benar-benar rigid. Ada SOP, ada birokrasi gitu ya. Lalu menentukan pola dan saluran komunikasi ya yang formal. Jadi yang ketiga adalah menjabarkan cara-cara penyelesaian tugas ya. Jadi SOP-nya rigid, tegas, itu harus dipatuhi oleh bawahan. Lalu untuk employee center sinonimnya apa? Sinonimnya adalah consideration. Yaitu menekankan pada ini tadi persahabatan, rasa kasih sayang, afeksi, ya, rasa hormat, hubungan baik antara pemimpin dan bawahan. Jadi tadi kita punya job center, sinonimnya adalah initiating structure. Kita punya employee center, sinonimnya adalah consideration. Nah, ada beberapa kelemahan teori keperilakuan yang kemudian akan dijawab oleh teori yang berikutnya. Apa teori keperilakuan itu kelemahannya? Yang pertama adalah peran variabel lingkungan dalam efektivitas kepemimpinan diabaikan. Jadi lingkungan itu tidak dimasukkan ya ke dalam teori keperilakuan. Yang kedua adalah variabel situasi. Kalau tadi lingkungan, kalau yang sekarang situasi juga tidak dipertimbangkan. Nah, untuk mengatasi kelemahan inilah muncul teori yang ketiga, yaitu adanya interaksi teori keperilakuan dengan teori situasi. Namanya situational theory of leadership atau teori kepemimpinan situasional. Ya, efektivitas pemimpin tergantung pada kecocokan antara kepribadian, tugas, kekuatan, sikap, dan persepsi. Nah, teori ini menganjurkan agar para pemimpin paham dulu orang-orang yang mereka pimpin, kondisi dan situasi tempat mereka memimpin.
baru mereka menetapkan untuk berperilaku seperti apa. Ya, nah dilihat ya di yang penjelasan paling bawah, mewajibkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik. Ya, diagnostik itu kita lihat bagaimana mereka itu membaca situasi, ya dalam membaca situasi perilaku bawahan, ya maupun kondisi dan situasi. Nah, bagaimana model kepemimpinan kontingensi atau contingency leadership model ya? Jadi kontingensi itu adalah perpaduan antara situasional dengan perilaku. Jadi perilaku itu kita punya dua tadi, job center dan employee center, lalu ada faktor situasional dan kondisi. Ketika digabungkan dua ini, jadilah yang namanya contingency leadership model. Jadi pemimpin sebelum berperilaku akan melihat kondisi dan situasinya dulu. Ya, kita lihat kinerja kelompok ya dan keefektifan pemimpin bergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan kondisi ya dan situasi. Apa saja yang ada catatan di contingency leadership model ini atau model kepemimpinan kontingensi? Kita lihat ini tadi sudah ada di perilakuan, teori perilaku. Nah, kita memilih yang pertama atau yang kedua, kita memilih yang job center atau yang employee center, kita memilih yang task oriented atau yang relationship oriented bergantung pada kondisi. Kondisinya dilihat dari apa? Dilihat dari tiga ini. Ya, kondisi itu dicerminkan dari tiga ini. Ya, yang pertama, leader-member relation. Apakah hubungan antara pemimpin dan bawahan itu baik, hangat, akrab, atau malah dingin, hubungannya jauh. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah task structure. Apakah hubungan antar tugas dan penyelesaian tugas memiliki SOP? Sudah ada SOP-nya belum? Pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, kondisi yang ketiga adalah position power. Apakah pemimpin atau bos atau manajer itu diterima, kekuasaannya diterima dengan sukarela atau dengan terpaksa? Kita lihat bagaimana mereka berdua bersatu. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Kita lihat ini adalah kondisi ada 1 sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kondisi. Nah, ini adalah pilihan perilaku pemimpin. Saya ingin ambil contoh ekstrim saja satu. Jika leader-member relation-nya bagus, jika ada SOP, trust structure-nya tinggi, jika position power-nya kuat, maka akan memilih yang mana? Yang gaya kepemimpinan yang ini, task motivated. Ya, atau lebih ke employee center ya, yang relationship oriented. Oke, jadi low LPC itu adalah cara membaca diagram ini. Jadi ini kondisinya, ini adalah pilihan gaya perilaku pemimpinannya. Oke, kalau ini saudara bisa baca sendiri Path Goal Leadership, tidak perlu saya jelaskan. Yang ingin saya jelaskan terakhir adalah ini saudara. Nah ini ya, ada dua hal materi terakhir yang ingin saya jelaskan. Ini tetap sama seperti tadi. Ini yang di atas adalah kondisi ya. Ada R1, R2, R3, R4 itu adalah kondisi. Nah, S1, S2, S3, S4 itu adalah gaya atau perilaku pemimpin yang bisa dipilih sesuai kondisinya. Kalau R1 itu dengan S1, R2 dengan S2, R3 dengan S3, R4 dengan S4. Kita ambil contoh ya. Apa itu kondisi R1? Unable dan unwilling. Unable artinya bawahan. Ini kondisi bawahan ya. Bawahan itu tidak memiliki kemampuan teknis. Kalau unwilling berarti bawahan tidak memiliki kemauan. Nah, able itu mampu, willing itu mau.
Kalau unable itu tidak mampu, unwilling berarti tidak mau. Kalau dalam kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan pemimpin? Telling namanya. Telling itu memberikan instruksi yang ketat, instruksi yang rigid, rinci, dan supervising. Supervising itu adalah monitoring yang kuat. Nah, sekarang saya akan mencontohkan kondisi ekstrim yang satunya. Kalau tadi sudah nggak mampu, nggak mau lagi. Sekarang R4. Dia mampu, able, dan mau. Able and willing. Bagaimana gaya kepemimpinan atau perilaku pemimpinnya? Delegating saja. Kita serahkan ke bawahan kita. Ya, kita tinggal coaching, ya, melatih, mementor, dan assisting, membantu. Itu cara untuk membaca yang ini. Nah, teori terakhir adalah leader member exchange. Apa itu leader member exchange? Bahwa dalam lingkaran pemimpin kan saudara mesti tahu ya, ada ring 1, ada ring 2 dalam suatu lingkaran kekuasaan. Sama seperti ini, leader member exchange itu adalah kekuasaan lingkaran pemimpin itu tidak semuanya pemimpin itu berperilaku sama, tetapi ada ring yang terdekat sama ring yang jauh. Ring yang dekat dengan pemimpin namanya in-group members. Nah, lingkaran yang jauh dari pemimpin namanya out-group members. Nah, pemimpin akan cenderung berinteraksi lebih hangat, lebih baik di in-group members atau ring satunya daripada yang out-group members. Itu terakhir tentang leader member exchange. Nah, ini saudara bisa lihat ciri-ciri dari in-group members dan out-group members. Ya, secara sederhana kalau in-group members pasti lebih dekat hubungannya dengan pemimpin. Ya, kalau out-group members memiliki komunikasi yang lebih jarang, tidak terlalu hangat, dan bawahan-bawahan yang ada di outgroup members itu menjadi bosan, ya, seringkali minta berhenti dan segala macam. Ya, baik saudara, itu adalah materi tentang leadership fundamentals. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Ya, tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.